Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Hari ini dalam renungan harian HKBP Batam Center hadir kembali bagi Anda. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Wahyu 15 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Demikian firman Tuhan, Allah yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mengatakan bahwa Allah adalah kudus, ini adalah penekanan bahwa kita memang harus takut kepadanya. Contoh kecil, ketika kita ke gereja, kita tahu bahwa gereja kudus. Begitu masuk di lingkungan gereja saja, apalagi masuk ke dalam gereja, kita langsung menjaga sikap kita. Kita langsung berusaha menguduskannya, tidak berani ngomong kotor, bahkan berpikiran yang buruk pun kita tidak berani. Padahal hanya di pikiran saja masih. Itu mengapa kita lakukan? Karena kita menganggap itu kudus. Yang kudus tempatnya atau orangnya, atau sosok pemberinya. Ya, yang kudus itu adalah sosok pemberinya. Dia adalah Tuhan. Dia yang menguduskan rumah itu, dan Dia mau kita bekerja sama dengan Dia, kita menguduskannya. Lalu kita sedikit lebih kembangkan lagi ketika kita mau melangkah ke altar gereja. Kita mengatakan bahwa ini adalah tempat yang dikuduskan. Kita tidak berani berbuat tingkah yang tidak baik. Artinya apa? Kita menguduskannya sebab Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, bukan bicara tempat, tapi bicara siapa sosok pemberi kekudusan dan siapa yang kudus itu. Maka ketika kita mengatakan bahwa tempat-tempat tertentu saja harus kita takuti, takut tanda kutip, kita kuduskan, kita hargai, kita hormati, maka si pemberinya sesungguhnya harus jauh lebih kita hormati, kita kuduskan lagi. Maka kita harus takut kepada Tuhan. Maka ketika ditanya, siapakah yang tidak takut kepada Tuhan? Jawabannya, semuanya takut kepada Tuhan. Bahkan iblis sekalipun dia takut sama Tuhan. Tapi bedanya apa kita dengan iblis? Iblis takut, tapi dia tidak memberikan diri kepada Tuhan. Sedangkan kita adalah orang-orang ciptaannya, kita adalah murid-muridnya, kita adalah anak-anaknya. Kita harus takut kepada Dia, dan kita harus hormat kepada Dia. Kita harus menguruskannya, dan kita harus percaya serta bersandar di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, itu sebabnya kalau dikatakan kita harus takut kepadanya, kita harus memuliakannya. Bukan hanya di mulut saja, tapi melalui tingkah laku kita harus memuliakan Dia. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau dikatakan semua akan kembali kepadanya, sebab hidup kita, sebab apapun yang di dunia ini, sebab kita bahkan di dunia ini kita tidak berada di tempat kita yang sesungguhnya, maka kita harus kembali pada sumbernya. Siapa sumbernya? Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang memiliki segalanya, dan Dia adalah Allah yang memiliki kita juga. Maka kita harus kembali kepadanya. Bapak Ibu, kalau dikatakan kembali, ini harus kita garis bawahi. Kita harus berikan sorotan penting. Kalau dikatakan kembali, berarti kita harus tinggalkan semuanya, bahkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kenapa kita harus kembali kepadanya? Sebab semuanya sudah terbukti benar. Kita harus sujud menyembahnya. Kita harus kembali ke dalamnya. Sebab yang benar, Dia adalah sumber kebenaran. Semua nyata. Seperti firman Tuhan hari ini katakan, semua nyata kebenarannya, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan. Maka tidak ada alasan untuk kita mangkir. Tidak ada alasan untuk kita menghindar dari kebenaran itu. Bukankah setiap orang merindukan kebenaran? Bukankah setiap orang tidak suka hal-hal yang tidak benar? Kita harus kembali kepada kebenaran. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua yang tidak baik. Takutlah kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah sumber dari segalanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk kita, menguatkan kita, agar kita tetap kembali ke jalan yang benar, kepada kekudusan yang Tuhan berikan, meninggalkan semua yang tidak baik, dan sujud menyembah Tuhan Yesus saja. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.